Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Hari ini kita mulai kuliah dengan saya, Dr. Noviandi, untuk mata kuliah rancangan percobaan. Dengan saya khusus di masa pandemi ini hanya ketemu 2 kali, yaitu pekan ini dan pekan depan. Ya, di pekan ini kita akan bicarakan 2 materi, yaitu materi rancangan acak kelompok atau bahasa Inggrisnya Randomized Complete Block Design, dan nanti materi yang kedua adalah rancangan buju sangkar Latin atau Latin Square. Ya, nanti akan dibuat dalam video yang terpisah. Ini video yang ini khusus untuk rancangan acak kelompok, dan nanti video yang untuk Latin Square satu video tersendiri. Pekan depan juga akan kita bicara tentang 2 materi, yaitu tentang Simple Cross Over Design atau COD, dan satunya lagi Split Plot Design. Itu juga akan dibuat dalam 2 video terpisah. Video-video ini nanti semua bisa Anda lihat di Elok, ya, melalui Elok akan dilinkkan ke YouTube. Nanti Anda bisa lihat di situ, sehingga Anda bisa mempelajari lagi dengan lebih detail, diulang-ulang bagian yang masih belum dipahami. Saat kuliah nanti bisa ditanyakan detailnya seperti apa. Jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa sampaikan saat kuliah. Oke, kita mulai untuk materi pertama, yaitu rancangan acak kelompok atau Randomized Complete Block Design. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan dulu yang harus kita jawab dulu, harus kita sepakat jawabannya seperti apa. Pertama, apa itu blocking? Blok itu apa sih? Kalau di definisi ini Anda bisa lihat, suatu blok itu ada satu unit atau satu bagian, di mana di dalam unit itu ada individu-individu atau beberapa hal yang mendekati mirip, homogeneous, mirip, sama. Ya, ada secara logika ada kemiripan. Ya, nanti saya berikan contoh. Ya, misal blok-blok ini yang paling sering blok adalah seks, jenis kelamin. Ya, jantan dijadikan satu blok, ternak betina jadikan satu blok, ternak dewasa jadikan satu blok, ternak yang sedang melaktasi jadikan satu blok. Itu adalah contoh-contoh yang sering kita gunakan untuk blocking. Bisa juga area, ya, daerah yang basah jadi satu blok, daerah yang kering satu blok, atau di daerah yang tinggi dan versus daerah yang pantai, itu juga bisa menjadi blok tersendiri. Ya, jadi masing-masing dalam blok itu punya kesamaan, intinya seperti itu. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus melakukan blocking? Karena jika tidak diblok, misalnya Anda punya satu penelitian menanam yang sekarang sedang adalah gama umami, ya, rumput gama dari hasil karya Bu Nafiatul Umami. Nah, misalnya Anda mencoba menanam itu di beberapa daerah yang berbeda. Ada satu menanam sama-sama di Jogja, yang satu Anda tanam di daerah Gunung Kidul misalnya, di daerah dataran tinggi yang kering. Yang satunya lagi Anda tanam di daerah Bantul, pantai. Yang satunya lagi Anda tanam di daerah Kulon Progo, di dekat aliran Sungai Progo misalnya. 3 daerah itu jelas berbeda. Yang satu kering di Gunung Kidul, yang satu dekat pantai dengan tanah berpasirnya, yang satu lagi di dekat area dekat sungai yang banyak air fresh waternya. Nah, ini jelas akan memberikan, kalau Anda data dari 3 tempat itu Anda bandingkan, itu akan menyebabkan perbedaan. Ya, karena jelas beda lingkungan. Sehingga data dari tiap tempat itu harus Anda blocking. Data dari blok ke-1, blok Gunung Kidul, blok 2, blok Kulon Progo, dan blok 3, blok Bantul. Ya, jadi variasi di antara ketiga tempat itu bisa dipisah. Kita hanya melihat variasi yang di dalam blok-blok itu sendiri. Oke. Nah, kalau CRD, Randomized Complete Block Design itu apa? RCBD itu apa? Ya, nanti kita lihat definisi lagi. Jadi sebenarnya kalau kita terjemahkan, ini adalah suatu rancangan percobaan yang menggunakan sistem blok, dan di setiap blok itu mendapatkan perlakuan. Semua blokan ada terjadi dalam tiap blok itu. Makanya disebut komplit. Ya, nanti ada definisi di belakang. Nah, sebelum itu, salah satu tujuan Anda mengambil mata kuliah rancangan percobaan adalah persoalan yang nanti muncul saat Anda meneliti. Anda sudah punya data, atau mungkin Anda belum punya data sebenarnya. Anda mau mulai penelitian, Anda harus pertama dilakukan adalah membuat rancangan percobaan. Percobaan Anda akan Anda susun seperti apa. Itu seharusnya terjadi. Dari situ Anda sudah harus bisa memperkirakan, oh kira-kira nanti yang akan jadi faktor
faktor perlakuan, faktor atau perlakuan, ataupun juga faktor pengganggu itu apa saja. Dari jumlah faktor yang akan muncul di situ, baik perlakuan maupun faktor di luar perlakuan yang Anda harapkan, itu Anda harus bisa menentukan rancangan percobaan seperti apa. Bingung ya? Nggak bingung. Ya memang rancangan percobaan membingungkan, tapi bukan hal yang sulit kalau Anda sudah memang harus menggunakannya dan harus memahami itu. Coba pelan-pelan saja, nanti kita coba pelan-pelan. Terus terang saya bukan orang statistik, ya bukan orang statistik murni, sehingga kalau mengajarkan statistik saya agak mengajarkan rancangan percobaan, saya mencoba dengan cara yang saya pahami, yang lebih mudah, yang mudah-mudahan teman-teman juga mudah memahami. Oke, kita lihat dulu ini ya, kita lihat ini, mudah-mudahan bisa membantu. Jadi saat Anda melakukan suatu percobaan, pasti akan ada faktor pengganggu. Faktor pengganggu itu, yang namanya faktor pengganggu itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Ada yang bisa kita kontrol. Contohnya, faktor pengganggu itu ternak, Anda punya ayam 100 ekor. 50 ekor Anda beri pakan menggunakan protein yang tinggi. 50 ekor lagi Anda kasih protein rendah. Perbedaan protein yang Anda berikan itu adalah faktor pengganggu. Ya, itu faktor pengganggu. Itu nuisance faktor yang Anda atur. Atau sering kita sebut itulah perlakuan kita. Jadi namanya perlakuan itu juga salah satu faktor pengganggu. Jadi ada, kalau kita dalam bahasa statistik atau di bahasa rancangan percobaan, kita lebih sering menyebutnya faktor daripada perlakuan, ya, karena itu lebih umum, ya. Nah, faktor itu apa? Faktor itu sesuatu yang kita lakukan yang dapat menimbulkan efek pada subjek kita, subjek atau objek kita, pada objek percobaan kita, ya, bisa menimbulkan efek pada objek percobaan kita. Sapi saya kasih makan rumput saja, sapi saya kasih makan, yang kelompok kedua sapi saya kasih makan rumput dan konsentrat, pasti akan ada efek dari konsentrat ini. Berarti ada faktor pemberian konsentrat itu, tambahan konsentrat itu adalah faktor yang kita lakukan, kita berikan, faktor perlakuan. Nah, faktor itu ada dua, ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa dikontrol. Kayak yang saya sebutkan tadi adalah contoh faktor yang kita set, kita buat, itu bisa dikontrol. Kandungan proteinnya, kasih konsentrat apa tidak, ya kan, diberi hormon atau tidak, daging itu dipanaskan sekian derajat, yang satunya dipanaskan suhu lebih tinggi, yang satu pakai flash, apa itu namanya, cepat sekali panasnya itu ya, flash heat atau apa, saya lupa namanya. Nah, itu adalah faktor yang kita bisa buat, itu kita bisa kontrol. Tapi ada faktor yang bisa kita kontrol, contohnya Anda membutuhkan 100 ekor sapi, ya, sapi dengan berat badan 200 kg. 100 ekor sapi dengan jenis yang sama, umur yang sama, dengan berat 200 kg. Di Indonesia susah cari seperti itu. Akhirnya apa? Anda bisa mendapatkan sapi dengan berat badan yang berbeda-beda. Nggak mungkin ada pada 200 kg semua, pasti ada variasinya. Kalau variasi cuma sedikit 10% itu oke lah ya, bernaik turun beda 10 kilo sampai 20 kilo oke. Tapi kalau bedanya terlalu banyak, yang lebih 20%, katakanlah yang satu ada yang 150 kilo, ada yang 250 kilo, variasinya terlalu tinggi, ini Anda nggak bisa kontrol, ini sulit untuk dikontrol. Anda masukkan itu dalam analisis kovarian. Ya, analisis kovarian mungkin sudah diterangkan di sebelum bit ya. Saya kurang tahu itu apakah sudah dilakukan. Ini sudah, harusnya sudah. Oke. Nah, ini kalau nggak bisa dikontrol. Kalau bisa kita kontrol, salah satu alternatif yang bisa kita lakukan adalah kita lakukan blocking. Saya dapat sapi 100 ekor itu, saya maunya jenis kelamin sama, ternyata sulit cari yang jenis kelamin sama, berat sama, udah mendekati berat, umur mendekati, tetapi jenis kelaminnya tidak bisa sama-sama jantan. Akhirnya ada jantan betina. Jantan betina itu Anda lakukan sebagai blocking, ya. Anda jadikan blok jantan, blok betina, itu bisa. Oke. Nah, faktor A ini lagi salah satu kesimpulan hal yang perlu Anda pahami, ya. Faktor pengganggu itu apa saja? Yang pertama, karakteristiknya ada yang tidak diketahui atau tidak bisa dikontrol. Ini ya, tidak bisa dikontrol. Contoh-contohnya adalah bias daripada eksperimenternya. Jadi misalnya Anda tidak bisa mengetahui, Anda punya 10 ekor sapi,
Anda tidak bisa mengetahui sapi itu apakah kalau dikasih hijau rumput itu semua seperti teori, dia akan memakan rumput itu 2,5% sampai 3% dari berat badannya. Belum tentu. Ada sapi yang memang makannya banyak, ada yang makannya sedikit. Belum lagi kalau ada bicara di dalam rumennya, nanti mikrobanya, apakah semua mikrobanya itu bisa mencerna pakan dengan sama baiknya? Belum tentu. Itu Anda nggak bisa ngontrol, nggak bisa lihat, nggak bisa menduga-duga, sulit ya. Kemudian juga urutan, order of treatment. Jadi Anda ini sulit juga dikontrol. Maksudnya begini, kalau Anda melakukan memberi pakan, Anda punya ayam percobaan 500 ekor dan Anda harus memberi makan itu tiap pagi, urut dari paling depan sampai belakang, itu kan urut dia, dan Anda beri perlakuan yang depan sendiri, perlakuan 1, kemudian urut 2, 3, akhirnya perlakuan paling akhir selalu dapat makan paling akhir. Dia ayamnya udah keburu lapar. Itu juga akan bisa menyebabkan perlakuannya menjadi repot ya, akan menjadi membuat Anda menjadi tidak sama perlakuannya. Cara untuk menghindari hal seperti ini, Anda bisa melakukan randomisasi. Jadi perlakuan 1 jangan diurutkan di depan. Perlakuan 1 ada di depan, ada di tengah, ada di belakang. Perlakuan 2 juga ada di bagian depan, ada di bagian tengah, di belakang, dan sudah di random ya. Random ada macam-macam, ada yang random betul 100%, ada yang random tertata dan seterusnya. Tapi intinya harus di randomize. Nah, jika nuisance factor itu atau faktor pengganggunya itu diketahui, ya ini baris yang kedua, diketahui tapi tidak bisa dikontrol, tapi bisa diukur. Ya, itu Anda bisa pakai analisis covariance. Misalnya IQ, berat badan awal yang berbeda. Satu kelompok petani sudah pernah mempelajari membuat silase, satu kelompoknya belum pernah. Kemudian Anda meneliti acceptance mereka terhadap teknologi pembuatan silase, pasti berbeda. Yang sudah belajar lebih dulu akan lebih cepat menangkap daripada yang yang baru belajar pertama kali. Ini nggak bisa Anda kontrol. Anda kan bisa melarang mereka untuk belajar, kan udah masalah, udah lewat. Anda tidak bisa mengatur IQ orang, Anda tidak bisa mengatur berat badan awal dari ternak Anda. Tidak bisa Anda kontrol, tapi Anda tahu itu berbeda. Nah, ini bisa dipakai covariance. Dia seolah-olah nanti berat badan awalnya akan dengan analisis covariance akan menjadi sama. IQ-nya seolah-olah kan dari awal akan menjadi sama, yaitu kehebatan dari statistik ya, ataupun rancangan percobaan bisa diatur seperti itu. Nah, yang ketiga adalah Anda tahu faktornya tidak terlalu moderate, itu berarti tidak terlalu fatal, tidak terlalu saklek ya, dan Anda bisa kontrol. Contoh temperatur, tempat ya, tempat Anda bisa milih. Temperatur bisa Anda, ini temperatur panas, ini temperatur dingin gitu. Waktu pagi, siang, sore, jam berapa, hari, bulan apa, Anda bisa memilih ya. Batch-nya, ini anak yang batch pertama, anak kedua, dan seterusnya. Mesinnya Anda bisa memilih, operator siapa, umur bisa Anda pilih, gender, seks, jenis kelamin juga bisa Anda pilih. Itu Anda jadikan blocking, bisa ya. Oke, kita lanjut dulu. Nanti mencernya pelan-pelan tidak apa-apa, silahkan nanti ditonton lagi videonya. Ya memang harus cepat-cepat nih karena waktunya terbatas. Oke, RCBD, Randomized Completely Block Design, itu adalah suatu rancangan yang kita buat untuk mengontrol variabilitas, perbedaan variasi yang muncul akibat unit percobaannya tidak seragam, tidak homogen, sehingga perlu dijadikan blok. Ini tadi sudah di depan sebenarnya. Unit tidak seragam itu misalnya jenis kelaminnya berbeda, ya kan? Kemudian IQ-nya berbeda, kemudian IQ susah kalau di blok. Misalnya lokasi berbeda, ya kan? Nah, itu bisa dilakukan blocking sehingga perbedaan itu kita tidak ingin melihat. Ya sebenarnya antar blok kalau kita melakukan sistem blocking secara implisit kita tidak ingin melihat perbedaan antar blok. Anda punya sekelompok ternak yang satu kambing ya, misalnya contohnya kambing, satu kelompok ternak jantan, satu kelompok ternak betina. Kalau dikasih makan kira-kira mana yang paling baik makannya? Yang jantan apa yang betina? Tidak usah dilakukan penelitian, Anda sudah tahu jawabannya, pasti yang jantan. Ya. Sehingga saat Anda melakukan blok jantan, blok betina, Anda ingin tahu nggak beda antar blok itu? Perlu nggak? Nggak perlu, karena Anda sudah tahu itu pasti beda.
Tapi dalam analisis statistiknya tetap harus Anda lakukan. Dan itu pasti hasilnya signifikan antar blok. Nggak apa-apa. Tapi signifikansi di antar blok itu tidak akan mempengaruhi, justru akan memperkuat signifikansi di perlakuan Anda. Kalau tidak Anda lakukan, blok Anda campur semua, nanti antar perlakuan akan bias sekali. Ya, gimana ya nerangkannya ya? Jadi begini, ternak misalnya Anda punya ternak jantan, dia makannya kambing jantan, dia makannya lebih banyak. Katakanlah dia sehari bisa makan sekitar 5 kg, ya, 5 kg bahan pakan, 3 sampai 5 kg, 5 kg DM, oke. Kemudian yang betina cuma sekitar 3 kg. Itu range-nya itu kan 2 kg. Ya, sehingga range yang makin besar, standar deviasinya makin besar, deviasinya makin besar. Itu akan menyebabkan signifikansinya berkurang. Dia akan lebih ke arah non signifikan. Kalau Anda blok yang 1 3 kilo, yang 1 5 kilo, itu akan lebih kelihatan bedanya nanti. Ya. Nanti kalau Anda sudah mengerjakan soal, Anda insya Allah akan lebih memahami. Oke. Nah, kenapa disebut blok lengkap? Completely block design, karena dalam setiap blok saya mengalami semua perlakuan. Semua perlakuan kita lakukan dalam setiap blok. Kalau Anda punya 2 perlakuan, 2 faktor, kedua faktor itu harus dilakukan di dalam setiap blok. Blok ternak jantan semua dapat 2 perlakuan, blok ternak betina juga mendapatkan 2 perlakuan. Jadi itu yang dimaksud dengan blok lengkap. Nah, setiap blok perlu dilakukan randomisasi satu pengacara. Maksudnya ada depannya randomized, ya. Jadi nggak boleh milih yang blok jantan 2 perlakuan, yang perlakuan 1 protein rendah, perlakuan 1 lagi protein tinggi pakannya. Yang saya kasih protein rendah, yang sapinya kurus, yang gemuk-gemuk lah. Yang saya kasih protein tinggi, yang sapinya kelihatan besar-besar. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu nggak acak, itu namanya, itu Anda milih. Ya, Anda harus acak. Ya, Anda kasih nomor sapinya, nanti kopiok, gampangannya cara paling tradisional kopiok, ambil. Yang pertama tak ambil, dia masuk kelompok perlakuan 1, yang kedua masuk kelompok 2, gitu terus, sehingga akan terpisah menjadi 2. Itu bisa dilakukan seperti itu. Oke, nah ini model matematiknya, ya. Mu itu adalah minnya, kemudian alfa itu efek dari perlakuan pertama dari ke I, kemudian beta itu adalah efek blok ke C. Ini jangan terlalu terpaku pada notasinya ya, alfa beta, tidak harus alfa beta. Anda boleh pakai X plus A plus B atau X plus K plus C, itu apapun Anda pakai boleh. Alfa, beta, gamma, terserah ya. Jadi jangan bingung, kok beda dengan buku, tidak, sama. Itu yang depan di nomor 1 ini adalah mesti rata, kemudian ini perlakuan atau faktor yang pertama, kemudian ini adalah faktor kedua atau dalam tanda petik blok. Ini yang tidak kita ingin lihat bedanya antar blok. Dan kita pasti sudah tahu, biasanya ini pasti signifikan, bloknya biasanya signifikan. Karena memang kenapa kita kelompokkan, karena kedua itu pasti signifikan. Kalau misalnya kita tidak blokkan, ya dia akan merepotkan kita. Kemudian yang ketiga, terakhir, keempat, ini adalah errornya. Nilai errornya nanti yang bisa kita hitung. Ya. Nah, ini adalah ANOVA-nya, tabel ANOVA-nya bagaimana menghitung. Saya tidak akan mengulangi lagi secara detail bagaimana cara menghitung DF, sum of square, mean of square, dan F hitungnya bagaimana. Ini Anda sudah tahu semua di statistik dan juga sebelum mid semester ya. Jadi Anda silahkan, nanti saya kasih soal, Anda menghitung manual ya, SS-nya bagaimana menghitung, MS-nya bagaimana menghitung, F hitungnya bagaimana, membandingkan dengan tabel, Anda lakukan semua di jawaban saya ya. Anda detailkan di bawah cara menghitungnya yang akan saya nilai, bukan hasil akhir. Oke, tapi saya tidak akan menjelaskan ulang bagaimana cara menghitung ini ya. Saya anggap Anda sudah paham. Kan udah ambil statistik ya, sudah sebelum mid itu juga udah dengan Pak Galuh dan Bu Teti kan sudah disampaikan juga. Jadi sudah, saya kira saya anggap sudah mampu. Nah, ini adalah contoh. Jadi ini kita ingin mengetahui efek dari 3 perlakuan atau 3 kok tangannya keluar 2. 3 perlakuan atau 3 faktor terhadap ADG. Ini jangan heran, ADG sapi kok 3,5 kilo, bukan, ini pound ya. Saya ngambil dari literatur Amerika, jadi dia pakai pound. 3,25, dia mulai dari 3,25 sampai 3,85 paling tinggi.
3,25 diperlakukan 3 dan 3,85 diperlakukan 1. Ya, ini berarti kira-kira sekitar 1,4 kg kalau di kilogram kan. Ini sekitar 1,7 kg. Ya, jadi selisihnya itu sekitar 0,3 ya, 0,3 kg. 300 gram ya. Dan itu lumayan itu kalau untuk sapi ya. Untuk sapi itu udah lumayan maksudnya. Nah, seperti data perlakuan LP1, pakan 1, pakan 2 dan pakan 3 ya. Kemudian ini adalah ADG hasilnya, kemudian bisa dilakukan dari setiap kelompok perlakuan 1, 2 dan 3, masing-masing ada 4 ekor sapi, total 12 ekor. Kalau dirata hasilnya akan seperti ini. Ya, P1, P2, P3. Ini hasil sudah muncul, tapi jangan bingung, hasil sudah muncul. Anda begitu ketemu hasilnya kok seperti ini hasilnya. Anda lihat selisihnya 3,4, 3,5, 362. Ini kalau Anda lakukan uji statistik, hasilnya adalah non signifikan. Non signifikan. Kenapa? Karena ini yang saya maksud tadi. Ada variasi di dalam ternak ini yang kita tidak ketahui. Nah, di soal ini memang tidak jelas sapinya apa. Nah, makanya begitu muncul hasilnya, Anda dengan eyeballing saja, melihat saja sebenarnya sudah kelihatan 3,25 dengan 3,85. Itu kan jauh jaraknya. 0,5 jaraknya. Mosok non signifikan. Nah, Anda akan dengan data kadang-kadang seperti sering ada mahasiswa itu menemukan Pak, mosok datanya ini non signifikan. Bisa jadi rancangan percobaan yang kita gunakan keliru. Nah, ini data sudah ada. Di contoh saya ini data sudah ada, kita tahu ada yang salah. Seharusnya jika dari awal contoh soal ini menggunakan rancangan percobaan yang benar, maka dia akan lebih mudah, hasilnya akan kelihatan. Nah, yang benar seperti apa ya, ini contohnya, ini menghitung ya, sudah kita hitung, kemudian kita hitung bla 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 semua DF nya, SS, MS, ini angka sudah dapat semua. Silahkan nanti kalau untuk latihan Anda cek ya, Anda hitung seperti tadi yang contohnya di depan rumusnya. Anda menemukan bahwa P value nya adalah 0,47. Signifikan jika P kurang dari 0,05. Ini berarti jelas tidak signifikan. Karena apa? Karena range-nya terlalu banyak. Ini saja dari 3,25 sampai 3,6. Berarti rata 3,47. Kalau Anda hitung SD-nya plus minus berapa nih? Ke 3,25 berarti dia turun 0,22, berarti plus minus 0,22, ke atasnya plusnya 67, 0,20 ya, berarti plus minus sekitar 0,2. Ini eyeballing saja ya, tapi bisa dihitung dengan Excel yang lebih tepat SD-nya. Tapi plus minus 0,2 ya. Kalau ini tambahkan dengan 0,2 udah dapat 0,6. 3,47 tambahkan 0,2 dapat 3,6. Wah, sudah jelas non signifikan semuanya. Ya, ini karena tidak dilakukan blocking. Nah, makanya hasilnya seperti ini. Jangan bingung, kenapa saya Pak Novi kok bisa gitu ya. Kita udah biasa lihat data seperti ini, jadi reviewer itu lihat, oh ini harusnya signifikan, loh kok nggak signifikan, ini SD berapa, lihat data seperti ini udah bisa bicara itu dengan eyeballing kita kalau udah terbiasa. Nah, kalau seperti ini bingung, waduh gagal dong penelitian saya, padahal harusnya signifikan. Ya memang datanya itu bisa dibuat signifikan ya. Nah, ini dia NS. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kesimpulannya dulu dari data ini. Berarti ADG tidak dipengaruhi oleh perlakuan pakan, ya kan? Tapi, nah ini tadi saya sebut berkali-kali, datanya bervariasi kalau dilihat. Berarti ada sesuatu yang keliru. Apa menyebabkan variasi data tersebut? Kita mundur lagi, harusnya ini dilakukan di awal sebelum penelitian dilakukan. Dia udah ngelompokkan. Tapi ini saya cerita, ini contoh yang saya lakukan adalah contoh yang sudah terlanjur. Tidak apa-apa ya. CRD kalau dengan complete randomized design tanpa blok ya, itu kalau mau diulangi lagi, dibuat error yang kecil, sampelnya ditambah. Jumlah ternyata jangan 12, pakai yang banyak, 3 kalinya, 4 kalinya ya.
Tapi untuk masalahnya adalah kalau dengan ternak besar biaya. Nah, sehingga kita harus cari cara lain yang bisa memberikan efek pada variabel, bisa memberikan efek pada ADG. Nah, mungkin berat badan awal ya nggak sama, ya toh? Mungkin jenis kelamin. Nah, ini memang contoh soal tadi tidak terlalu lengkap, ya. Nah, kita asumsikan ini berat badan awalnya nggak homogen, ya kan? Sehingga kita kelompokkan, ya, kita kelompokkan ternak-ternak yang memiliki berat badan awal pada 3 grup secara random. Setiap blok mengandung semua perlakuan. Kemudian inilah yang kita sebut dengan RCBD, Randomized Complete Block Design, karena kita kelompokkan secara random ke dalam grup-grup yang memiliki tiap grup atau tiap blok itu memiliki kemiripan berat badan awal, dan di setiap kelompok atau setiap blok diberi semua perlakuan, makanya disebut komplit. Nah, ini contohnya. Ini yang pertama tadi yang di kiri soalnya seperti ini. P1, P2, lihat ratanya ya. Rata seperti ini. Kita acak ini, jadi sebelah sini tambahin seolah-olah ada 4 blok. Ya, seolah 4 blok. Jadi blok 1 yang 3,5-an naiknya. Yang blok 2 yang adiknya 3,4-an. Blok 3 yang adiknya sisanya ya, ini kedua sisanya ini memang selisihnya jauh-jauh ya, tapi kita sudah berupayakan ternak-ternak yang punya ADG mirip dijadikan satu kelompok. Ya, Anda bisa ngubah lagi dengan cara yang beda lagi, urutan yang berbeda, monggo. Ini data akan lebih valid jika kita memang betul-betul punya data berat badan awal. Misal ternak 1 yang sapinya beratnya relatif 3 ekor yang paling 3 ekor yang paling enteng. Yang kedua 3 ekor yang nomor 2 dan seterusnya. 3 4 adalah sapi-sapi yang paling berat. Maka begitu Anda rata setiap keperlakuan, ya, setiap perlakuan Anda akan bisa melihat tetap sama ratanya, nggak ada bedanya, tetapi dengan model blok akan beda hasilnya, ya. Minnya tetap sama, ya kan. Kemudian saat Anda hitung, nah ini perhitungannya, ya, nanti akan mendapatkan angka seperti ini, ya. Ini bla 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 bla. Nanti silakan dicek sendiri. Ini ada hitungannya saya sertakan supaya untuk ngecek Anda. Kalau latihan, ingat latihan mandiri ya. Anda lakukan menghitung seperti ini, SS-nya, kemudian MS-nya, mean square-nya lakukan, dan nanti akan Anda melihat bahwa itu akan memberikan perbedaan. Oke. Nah, di akhir kuliah yang pertama ini ada PR. Ya, PR-nya nanti sudah ada di elok. Dan Anda deadline-nya ada 1 pekan mulai dari kuliah ini dimulai, ya, sampai tanggal 12 kalau nggak salah. Silahkan Anda upload hasil tulisan Anda, hasil perhitungannya di elok juga, ya. Boleh diketik, boleh tulis tangan, kemudian difoto. Yang penting Anda kirimkan dalam bentuk PDF ataupun MS Word atau bentuk apapun selama itu bisa dibaca, gitu ya. Nah, ini datanya. Ya, jadi ini perlu saya terangkan sedikit. Perlakuannya adalah 6 macam pupuk, ya, bibit rumput dari 4 lokasi yang berbeda. Nah, kita nggak tahu bibit itu lokasi seperti apa, sehingga kita menduga lokasi akan memberikan efek yang berbeda pada bibitnya, sehingga lokasi itu kita jadikan blok. Ya, kita tidak ingin melihat perbedaan antar lokasi, kita lebih tertarik melihat efek dari perbedaan 6 macam pupuk. Ya, datanya seperti ini, ya, produksinya. Kemudian silahkan Anda lakukan analisis statistik dari sini dengan sistem blocking. Udah dibantu sebelah kiri ada blockingnya. Kemudian diuji, diberi kesimpulannya. Apakah memberi perbedaan? Memberi perbedaan mana? Dari A, B, C, D, E, F yang paling bagus mana? Lanjutkan sampai ke uji lanjut. Silahkan mau pakai Duncan boleh, pakai Taki boleh, ya, terserah. Ya, kalau bagi saya tidak banyak bedanya Duncan dan Taki, ya, silahkan Anda gunakan yang mana yang Anda mau, sehingga Anda tahu mana yang paling tinggi produksinya. Di situ juga kesimpulan tertinggi adalah sekian-sekian dengan rata sekian. Begitu. Kuliah pertama dari saya, terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan kuliah yang kedua. Saya tutup dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.